Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Okiel Fernando, dosen program studi Teknik Kimia, jurusan Teknik Sipil, Kimia dan Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024 pada bagian penyertaan dosen untuk kinerja Tridharma perguruan tinggi untuk aspek pengajaran. Kategori pembelajaran akan disampaikan adalah micro teaching pada mata kuliah Sistem Utilitas 1. Nah, mata kuliah Sistem Utilitas 1 ini memiliki kode mata kuliah PTK 156, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan nanti pada semester 5 dengan bobot SKS-nya itu adalah 2 SKS. Mata kuliah ini sendiri nanti akan diampu oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu berupa tim, di mana timnya ada 2 orang dan salah satunya saya sendiri akan mengampu mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini pada dasarnya itu akan membahas tentang bagaimana sistem utilitas itu disediakan di suatu industri, yaitu maksudnya adalah bagaimana peran dari sistem utilitas itu pada suatu industri. Seperti yang kita ketahui bahwa di industri sendiri itu memiliki unit utilitas untuk mensuplai berbagai kebutuhan, baik kebutuhan secara langsung dan tidak langsung dari industri, seperti kebutuhan akan air bersih, kebutuhan akan listrik, kebutuhan akan energi, yaitu berupa bahan bakar untuk mendukung kegiatan proses yang ada di industri baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tujuan mata kuliah ini sendiri yaitu adalah memberikan pemahaman tentang unit utilitas, tugas pokoknya dan fungsinya, yaitu fungsi dari unit utilitas itu sendiri itu di industri kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman terhadap bagaimana unit utilitas itu bekerja di industri, bagaimana mereka menyediakan air, bagaimana mereka menyediakan bahan bakar, bagaimana mereka menyediakan kebutuhan industri untuk kebutuhan operasional di industri, baik itu kebutuhan secara langsung maupun yang tidak langsung. Nah, pada mata kuliah ini juga memiliki CPMK. Nah, CPMK dari mata kuliah ini di mana yaitu mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains dan prinsip rekayasa, terutama itu untuk menyelesaikan segala permasalahan rekayasa yang kompleks yang ada di industri. Lalu juga di sini mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana konsep dari sistem utilitas itu sendiri yang ada di industri dan operasionalnya, serta apa saja produk yang atau produksi dari unit utilitas yang ada di industri. Nah, selain itu ada beberapa sub CPMK yang diharapkan tercapai dari mata kuliah ini, yaitu pertama, bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami sistem utilitas yang ada di industri, lalu juga mahasiswa dapat menjelaskan jenis, spesifikasi, sumber dan suplai kebutuhan air khususnya di industri kimia, lalu juga mampu melakukan perhitungan kebutuhan air yang ada di industri kimia menggunakan konsep dari neraca massa, lalu juga menjelaskan dasar-dasar dari teknologi pemrosesan air dan berbagai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan listrik dan juga kebutuhan akan steam yang ada di industri. Ini beberapa sub CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu memahaminya. Selain itu di mata kuliah ini juga kita akan membahas tentang yang kita kaji, yaitu berupa air, teknologinya, proses pengolahannya, lalu juga kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memproduksi steam di industri untuk kebutuhan di industri. Nah, media pembelajaran yang akan kita gunakan di sini yaitu kita menggunakan berbagai media pembelajaran yang telah disediakan oleh universitas. Salah satunya yaitu kita juga akan menggunakan sistem pembelajaran secara hibrid, baik itu pembelajaran secara langsung di dalam kelas dan juga kita bisa memanfaatkan model e-learning UNJA yang telah disediakan oleh universitas. Nah, model e-learning ini sendiri dalam pelaksanaannya yaitu dapat kita manfaatkan untuk memberikan akses kepada mahasiswa dalam mengakses materi-materi yang kita berikan. Jadi kita bisa tempatkan di model e-learning UNJA, juga kita dapat melakukan penilaian dari tugas-tugas yang telah dikumpulkan mahasiswa di e-learning UNJA atau di model yang telah disediakan, dan juga kita bisa mengupload RPS yang ada untuk mata kuliah ini di model e-learning. Jadi kita bisa memanfaatkan e-learning ini untuk membantu dalam kelancaran kegiatan perkuliahan di mata kuliah ini. Nah, selain itu metode kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah metode diskusi secara langsung dan juga metode
project based learning, di mana kita nanti juga akan membawa mahasiswa langsung berkunjung ke industri untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi di industri secara langsung, terutama berkaitan dengan unit dari utilitas ini sendiri. Nah, dari kunjungan nanti kita akan meminta mahasiswa untuk menghasilkan suatu project, di mana project ini merupakan bentuk suatu partisipasi aktif dari mahasiswa. Kita mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dari proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Untuk evaluasi yang dilakukan itu akan berfokus kepada hasil proyek yang telah dilakukan oleh mahasiswa, di mana harapannya mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan memiliki kemampuan analisa yang kuat. Selain evaluasi penilaian dengan melalui tugas, UTS, UAS, dan berbagai penilaian lainnya. Nah, untuk bobot penilaian sendiri di sini kita hasil project itu memiliki bobot sekitar 55%, lalu aktivitas partisipatif mahasiswa itu berbobot 20%, kognitifnya 5%, pengetahuannya itu bisa kita evaluasi dari ujian tengah semester maupun nilai ujian akhir semester itu bobotnya 10% untuk UTS, 10% untuk UAS, sehingga nanti kita bisa mendapatkan poin penilaian sebesar 100% dari kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu yang kita dapat sampaikan melalui video ini. Semoga video pembelajaran ini nantinya dapat memberikan gambaran dalam penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini yang berhadir pada persidangan kita, yaitu sistem utilitas 1 pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan salam kepada Bimo kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang telah berita ke alam yang seperti saat ini. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan syukur dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruangan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut materi kita di sistem utilitas 1, yaitu kita akan membahas tentang air. Nah, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di sistem utilitas itu, kalau kita bicara sistem utilitas, kita bicara tentang supply yang diberikan oleh satu unit di industri untuk kelancaran dari operasi suatu industri. Nah, di sistem utilitas itu sendiri, salah satu bagian yang harus disediakan itu adalah berkaitan dengan air. Karena air ini merupakan bagian yang penting di dalam utilitas, di dalam operasional suatu industri. Nah, air ini merupakan juga salah satu syarat dari pendirian pabrik, di mana pabrik itu biasa berdiri berada pada pinggiran sungai, pinggiran laut. Karena air ini merupakan hal yang paling penting ya, organ yang paling penting dalam suatu industri. Nah, karena itu di sistem utilitas ada yang kita sebut dengan air. Air itu organ yang paling penting. Nanti juga di sistem utilitas kita akan bicara tentang udara, kita juga akan bicara tentang bahan bakar. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus membahas tentang air ya, tentang air. Nah, mungkin kalau bicara air, kalian juga sudah tidak merupakan hal yang baru ya tentang air. Karena air itu kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan kita. Dan kita juga tahu ya, hampir di dunia ini lebih dari 70% itu kandungannya adalah air. Tubuh manusia pun itu paling banyak kandungannya adalah air. Itu air merupakan organ penting. Ini juga sama dengan industri. Kalau kita analogikan, industri itu merupakan suatu tubuh gitu. Karena itu industri tanpa air juga tidak bisa hidup atau tidak bisa beroperasi. Nah, kemudian itu karena ini tadi peristiwa dari siklus hidrologi. Kadang di gunung itu hujan, tapi di daerah pantai atau di daerah itu panas. Nah, tiba-tiba ada aja air bah. Nah, karena siklus dari hidrologi ini. Nah, kemudian saat itu mencair membentuk aliran, dan aliran ini menuju ke sungai. Nanti sungai itu bermuara juga di nah, ini kita sebut dengan siklus hidrologi. Inilah yang terbentuknya air. Nah, kira-kira di sini yang ingin ditanyakan nggak terkait air? Atau ada yang bingung di sini? Mungkin ada pertanyaan kita, kenapa kalau air hujan itu kan seperti yang kita tahu nggak hanya di gunung ya, tapi terjadi juga di daratan ya? Ya enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, silakan. Laut kan, Pak? Iya. Kalau ini kan kita tahu sendiri bahwa itu asin. Ya, Nah, terus ketika dia turun di hujan, karena kita merasakan juga itu jadi nggak asin. tawar ya, jadi tawar.
Itu pertanyaannya. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kan kalau kita ketahui air laut itu dia asin, tapi ternyata ketika hujan airnya jadi tawar. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nah ini sebenarnya masuk ke pelajaran kita di mata kuliah lain. Ada yang kita sebut dengan distilasi. Distilasi itu kan pemisahan berdasarkan perbedaan titik titik. Jadi ketika kita panaskan air tadi, garamnya itu karena suhunya jauh lebih tinggi, dia mengendap. Nah, air tadi dipanasin, itu karena panas sinar matahari, lama kelamaan dia menguap. Nah, yang tadi yang garamnya tertinggal di laut. Nah, airnya menguap ini juga yang terjadi pada proses pembuatan garam. Pada proses pembuatan garam, kalau kalian lihat petani garam itu kan dia mengambil air laut disiram ke pinggir pantai, berarti didapatkan di situ garamnya. Airnya kemana? Kan itu ya, airnya itu menguap. Itu ini peristiwa. Nah kalau di kita, kalau kalian masuk ke laboratorium, ada yang disebut dengan air aquades. Nah proses inilah yang merupakan gambaran dari proses pembuatan air aquades. Jadi air tadi kita panaskan, nanti setelah panas itu airnya kita dinginkan, kita ini semua air pertama yang paling banyak. Nah, yang membedakannya dengan air tawar adalah kandungan garam dari pertanyaan temannya tadi ya. Ada yang mengatakan garamnya kemana. Nah, karena yang membedakannya ini tadi, kalau air tawar itu dia ada kandungan garam, kalau itu rasanya asin. Nah, tingkat kandungan garam pada air laut disebut dengan salinitas, di mana salinitas untuk air laut itu kira-kira 35 ppt tepat per thousand ya. Nah, yang artinya setiap kilogram air mengandung 35 gram garam larut. Nah, garam-garam ini terdiri dari hidrogen, klorida, natrium, sulfat, magnesium, kalsium, dan juga kalium. Di mana natrium dan klorida ini merupakan yang paling dominan di laut. Nah, ini kita gunakan sebagai garam dapur, ya. Ini kita gunakan sebagai garam dapur. Nah, ini yang paling banyak yang pertama itu adalah air laut. Kita lanjut. Yang kedua ada air tawar. Nah, sumber air tawar sendiri itu banyak, ya. Salah satunya adalah air hujan. Nah, ini juga pertanyaan dari teman tadi. Nah, air hujan ini merupakan sumber air yang sangat penting, terutama bagi daerah tidak memiliki atau memiliki sedikit sumber air tanah maupun air permukaan seperti teman-teman kita di daerah Nusa Tenggara. Ini contoh. Jadi air hujan ini sangat membantu mereka sebagai supply dari air bersih. Gitu. Karena kan yang dibutuhkan yang adalah air tawar. Jadi air hujan itu merupakan salah satu sumber dari air tawar. Silakan lanjut. Nah, lalu ada air permukaan. Nah, air permukaan ini merupakan air baku utama bagi produksi air minum di kota-kota besar. Contohnya di Jambi, kita memiliki sungai Batanghari. Nah, itu tergolong air permukaan, di mana sungai Batanghari itu merupakan salah satu sumber dari kalau kita adalah perusahaan daerah air minum, perusahaan air minum daerah. Nah, PDAM kita di Jambi ini salah satu sumbernya berasal dari air permukaan. Nah, sumber air permukaan dapat berupa sungai, danau, mata air, empang, dan air dari aliran dari irigasi. Tapi yang paling banyak itu kita gunakan adalah air sungai di kota Jambi, terutama kita menggunakan adalah air sungai karena kita memiliki sungai yang besar. Nah, mikroorganisme atau kandungan kotor yang terdapat dalam air permukaan sangat bervariasi tergantung pada lingkungannya. Nah, bahan-bahan seperti pestisida, herbisida, dan limbah industri banyak terkandung pada air permukaan. Nah, ini itu salah satu perubahan dari air permukaan. Itu adalah menjadi mudah terkontaminasi, sehingga dia memiliki impurities yang sangat banyak biasanya. Apalagi kalau ini ya, kalau di pinggir-pinggir sungai, itu ada industri. Ini salah satu. Oke, lanjut. Lalu ada air tanah. Nah, ini sumber air tawar juga. Ini mungkin yang paling banyak ya digunakan oleh masyarakat sebelum menggunakan PDAM adalah air tanah. Jadi air tanah ini sumber air berbentuk mata air atau sumur. Berbentuk mata air atau sumur ya. Sumur dapat berupa sumur dangkal, di mana sumur dangkal ini kedalamannya 5 sampai 20 meter. Atau sumur dalam atau deep well itu dengan kedalaman rata-rata 250 meter. Atau kalau istilah kita kan di Jambi adalah sumur bor, ya, sumur bor. Jadi ada sumur dangkal, ada sumur bor. Nah, berbeda dengan air permukaan, kandungan bahan penguat impurities yang terdapat dalam air tanah lebih sedikit dan komposisi air tanah cenderung konstan. Nah, jadi karena dia di dalam tanah, dia lebih terlindungi dari penguat dan lebih terlindungi dari impurities. Karena itu di dalam air di dalam tanah itu dia cenderung lebih
lebih ini ya, konstan kandungannya. Paling pengontrolnya itu adalah tergantung dari kondisi dari lingkungannya atau tanahnya sekitarnya di reservoir itu banyaknya apa, itu yang mempengaruhi biasanya. Ini ya skema lapisan air tanah bisa kita lihat pada gambar. Nah ini ada namanya sumur freatis. Nah sumber freatis inilah sumur yang kita kenal dengan sumur dangkal. Yang sering kita kenal selama ini adalah sumber freatis. Kalau ada sumber artesis ini kita kenal dengan sumur dalam atau mobil ya, atau kita sebut ini adalah sumur bor. Nah, ini ada air tanah dangkal, ini yang sumber dari freatis. Nah, tapi sumber dari freatis ini kadang juga misal ya kalau air hujan, kalau kalian perhatikan sebenarnya kalau sumur rumah ya, kalau sumur dangkal itu air hujan pasti kalau musim hujan sumurnya banyak ya. Ketika musim kemarau juga berkurang karena kita mendapatkan pasokan air dari atas. Itu biasanya sumur dangkal itu pasokan air dari atas, berbeda dengan artesis. Kalau artesis atau air dalam tanah ini biasanya kita sumbernya dari sumber mata air yang di dalam tanah. Itu dan cenderung lebih kecil bisa dibandingkan yang dangkal atau artesis. Itu perbedaannya. Nah, kali ini juga kalau dia memiliki badan pepohonan, ini di daerah pesisir yang paling baik. Gitu. Nah, kalau dia misalnya kita pindah di daerah sini di daerah pepohonan, ini akan cenderung akan cepat habis air dibandingkan mana pepohonan ini membantu proses resapan air di dalam hampir waktunya sehingga prosesnya lebih cepat. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini penggunaan air di industri. Kan saya sampaikan di awal tadi pembukaan. Kenapa kita belajar tentang air? Apa sih hubungan industri dengan air? Nah, jawabannya di sini. Jadi bagi suatu industri, air itu adalah bahan penunjang, baik untuk kegiatan langsung atau kegiatan tak langsung. Langsung itu yang ada di dalam proses ya, dalam proses di industri. Tak langsung itu untuk kebutuhan perkantoran, kebutuhan perumahan, berarti yang tak langsung. Itu bedanya. Nah, dengan berbagai persyaratan kualitas air yang berbeda-beda itu kepada tujuan penggunaan air tersebut di industri. Jadi untungnya banyak di industri itu. Ada yang kita gunakan untuk filtrasi, ada yang kita gunakan untuk pencucian, ada yang kita gunakan untuk proses utamanya yang membutuhkan air. Nah, jadi persyaratannya juga berbeda kualitasnya. Namun pada air yang berasal dari alam, umumnya belum memenuhi persyaratan yang diperlukan sehingga harus menjalani proses pengolahan lebih dahulu. Jadi air yang disediakan di alam, baik itu air permukaan, baik itu air dalam tanah, baik itu air laut, baik itu air tawar, itu semua belum memenuhi standar kualitas. Untuk semua penggunaan industri itu belum memenuhi, pada dasarnya belum memenuhi. Karena itu di tiap industri biasanya mereka memiliki unit tersendiri, yaitu yang berada di sistem utilitas yang bertugas untuk memproduksi, menyediakan kebutuhan air bersih di industri. Ada prosesnya tersendiri. Nah, penggunaan air di industri biasanya untuk mendukung beberapa sistem. Itu yang pertama untuk pembangkit uap atau boiler. Ini biasanya untuk kebutuhan listrik, untuk kebutuhan listrik. Kalau ada sistem pendingin, nah biasanya pendingin itu paling umum itu digunakan adalah air, karena air itu paling murah, paling mudah, dan paling tidak berbahaya bagi proses. Kalau sistem pemproses atau air proses, nah kalau air proses itu air yang terlibat di dalam proses, dan prosesnya ada proses reaksi yang membutuhkan air, yaitu air proses. Kalau ada sistem pemadam kebakaran atau hidran, nah kalau air hidran ini dia bebas, airnya standarnya nggak terlalu tinggi, tetapi syaratnya adalah air hidran itu tidak mengandung bahan yang mudah terbakar. Jangan sampai nanti ternyata di dalam air hidran itu ada bensin, kita juga kemarin bakar gitu. Nah, syaratnya cuma satu saja, tidak mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar atau bahan-bahan bakar. Itu untuk sistem pemadam kebakaran. Nah, terakhir sistem air minum. Nah, kira-kira dari lima ini mana standarnya tadi? Standar kualitas. Mana itu? Air alam. Bukan air minum. Air proses itu dia jauh lebih ini ya, tingkatnya lebih tinggi dibandingkan air minum. Bahkan dia mungkin bisa disebut setara dengan air digunakan di
untuk dunia kesehatan proses ini. Misal air minum kita masih butuh mineralnya kan, karena itu disebut airnya air mineral. Nah di proses itu nggak boleh dari mineral, gitu. Terutama juga untuk ada namanya kita di boiler ada namanya air depan boiler. Nah air depan boiler ini bekerja bersama dengan air proses. Air proses kadang ada satu, boleh ada beberapa ini juga boleh diizinkan atau tidak boleh proses. Tapi kalau air depan boiler ini dia harus netral sama sekali. Kalau sebenarnya 100% itu kandungnya adalah H2, itu yang air. Nah, mungkin orang-orang nyebutnya pakai air minum, tapi kalau di industri kita ada yang proses dan air, nanti air masuknya juga untuk air boiler. Itu yang paling tinggi grade-nya. Jadi kalau kita bicara proses filtrasi air nih, pertama itu ada kebutuhan untuk MCK, ada kebutuhan untuk perumahan. Itu pertama ya. MCK, pencucian, itu standar kualitas air ya, itu grade 1. Naik lagi grade-nya lebih tinggi, itu biasa kita gunakan untuk air minum. Naik grade-nya baru kita gunakan untuk air. Oke, lanjut. Nah, ini untuk klasifikasi pengolahan airnya, itu kita ada bicara tentang pengolahan air secara eksternal ya. Nah, air eksternal ini mungkin kan sudah ada kunjungan ke ini ke PDAM. Belum ada. Belum ada yang kunjungan ke PDAM. Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, mungkin nanti kita bisa di mata kuliah atau di kemudiannya kita kunjungan langsung ke PDAM, kita lihat bagaimana proses yang secara umum ya pengolahan air minum lah. Kita bicara air minum kalau di industri, mohon maaf ya, air minum itu yang paling bawah kan standar paling itu juga yang harus kita bagaimana prosesnya. Nah, untuk materi ini itu akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita akan bicara tentang bagaimana proses pengolahan. Jadi saya spill sedikit ya, saya spill sedikit di sini tentang proses pengolahan air. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada pengolahan air secara eksternal, ada pengolahan air secara internal, ada yang disebut dengan koagulasi. Ada mungkin kalau ini ya, saya tahu. Kalau kalian pernah lihat orang dulu menggunakan pasir, ada pasir, ada kerikil, ada ijuk, ada ya pernah ini kan? Pernah lihat proses pemilihan itu proses pemisahan secara tradisional. Nanti kita juga belajar yang tradisional seperti apa, lalu yang modern itu seperti apa. Mungkin saat ini yang sedang kita kembangkan itu adalah yang kita menggunakan membran. Membran itu sedang kita kembangkan. Ini yang sangat ya boleh saya modern ya penggunaan membran. Nah di industri juga sekarang sudah banyak yang menggunakan membran. Membran digunakan untuk proses pengolahan air bersihnya untuk kebutuhan kebutuhan industri, terutama yang berada di pinggir laut. Pinggir laut. Nah pinggir laut itu biasanya teknologinya yang sudah canggih. Nah kalau kita kan di PDAM itu juga masih termasuk seni modern yang masih juga formulasi dan tapi masih banyak ada formulasi, sedimentasi, kita menggunakan proses itu. Nah kalau gambaran ya di Singapura kita menggunakan proses yang bersama dengan industri, mereka menggunakan membran. Membran. Nah, memang membran ini kelemahannya satu di biaya yang besar. Untuk kelemahan investasinya itu lumayan besar, tapi perannya cukup mudah. Nah, berbeda dengan yang formula di investasi itu dia menjadi murah juga, investasi yang lebih murah tapi nanti di proses maintenance-nya itu yang lebih itu sih beda. Nah, kalau di Singapura itu mungkin dengan negara lain, Jerman itu nanti menggunakan ini menggunakan metode apa membran, ada sangat banyak teknologinya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang menanyakan tentang air di sini? Yang sudah kita bahas, ya, silakan. Itu sering terjadi, air lebih kenal. Ya. Tapi kan ada juga industri yang buang limbahnya itu langsung air. Nah, itu bagaimana? Jadi bagus ya. Airnya kita ambil di pinggir sungai, betul kan? Karena industri tadi berada di pinggir sungai. Dan kita tahu industri tersebut membuang limbahnya juga ke pinggir sungai, benar kan? Seperti itu. Nah, bisa jawab?
Jawab, nggak ada. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan limbah. Jadi industri itu sebenarnya mereka juga membuang limbahnya ke sungai. Nah, tetapi kita dalam membuang limbah ke sungai itu, kita ada namanya baku mutu lingkungan. Jadi mereka harus memenuhi standar baku mutu lingkungan ketika membuang limbah ke sungai, sehingga ketika limbah itu dibuang ke sungai, dia tidak mencemari atau mencemari pasti mencemari ya, tetapi kadar kecemarannya itu tidak melewati ambang batas, tidak merah lah istilahnya, zonanya tidak merah. Nah, sehingga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Jadi industri itu tidak boleh buang limbah langsung ke sungai. Mereka harus proses atau diolah terlebih dahulu ya, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang untuk dibuang ke sungai. Nah, ketika sudah memenuhi baku mutu lingkungan, boleh dibuang. Nah, ketika sudah dibuang itu tidak akan masuk ke lagi sungai. Nah, sehingga ketika kita menggunakan airnya, seperti besar airnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya kita balik lagi untuk siklus tadi. Kita proses airnya kita gunakan lagi, jadi kita ambil lagi. Nah, yang kita gunakan air sungai juga seperti itu sebenarnya. Air sungai itu kan sungai di Kota Jambi contoh, itu kan merupakan juga muara dari beberapa drainase kan, drainase atau aliran limbah-limbah ini yang ada di tanah masuk itu yang terproses kita olah kita gunakan sebagai bersih. Nah, industri bukan sama seperti jadi dia mengubah mutu dulu dari dibuang, baru kita gunakan kembali. Kita harus menggunakan, kita proses terlebih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Nanti kita temu di bagian uang air di pertemuan selanjutnya. Kita mungkin bisa langsung dari ini bisa selesai. Terakhir mungkin harus kita nah, nanti di keuangan kita ketemu selanjutnya, karena di ketemu selanjutnya kita masuk langsung ke industri, kita akan melihat nih bagaimana proses keuangan yang ada. Jika kita masuk ke PDAM ketemu selanjutnya, biar kita lihat gambaran dan bagaimana ini soal keuangan. Oke, nah mungkin ini di akhir ini saya rangkum terlebih dahulu tadi ya. Kita bicara air, kemudian peraturan baru, dimana dikeluarkan oleh Badan Geologi untuk ini ya, untuk kita buat sumur air dalam tanah, air bawah permukaan itu harus melalui perizinan dari Badan Geologi terlebih dahulu. Kalau dahulu kan kita buat sumur bebas ya, nah sekarang enggak, harus ada peraturannya. Ketika kalian membangun buat sumur tidak memiliki izin dari ini Badan Geologi tadi, itu kita dapat izin. Nah, ini update terbaru ya, terkait dengan pengambilan air di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa diatur seperti itu? Karena kita di Jakarta. Di Jakarta itu karena masifnya mengambil air di bawah permukaan, karena itu permukaan tanahnya selalu mengalami penurunan yang tinggi. Itu yang mau kita anti. Dan itu pemerintah semua. Nah, itu pertemuan kita ya untuk pertemuan hari ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan juga dari jawab tadi yang diberikan oleh teman-teman yang tadi. Terima kasih. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Nah, akhir kata yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.